Oke. Jelas, Kak. Nah, insya Allah kita bakal bahas-bahas dikit tentang pre-production. Jadi sama mungkin sedikit intro di dunia videografi. Nah, mungkin sebelum kita belajar atau kita cerita sering-sering dulu, kita akan ya tak kenal maka tak apa-apa ya. Ya mungkin sedikit intro, ya aku Iqbal Syakban, lebih dikenal Iqbal Syakban, tapi lama lengkapnya Muhammad Iqbal Syakban. Alhamdulillah udah lulus dari ITB, tapi belum wisuda, insya Allah Oktober ini. Diamanatkan sebagai ketua reklamasi di tahun lalu, sebelum Irfan 2019-2020. Terus saat ini sebenarnya sedang kerja juga, kerja full time di perusahaan percetakan buku sebagai videografer juga, sambil sama teman-teman Reklamasa tua, sama alumni Reklamasa kita coba bangun production house kecil-kecilan untuk produksi video komersil yang namanya Buru Studio. Nah mungkin kalau ada yang berminat buat nge-follow bisa di-follow silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Nah, aku bakal mulai dengan sebuah pertanyaan. Nah, ada 3 film nih di tengah. Ada Parasite, ada Pirates of Caribbean, ada Dylan. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak budget dari film-film tersebut? Atau biaya produksi? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, Ketahuan. ketahuan dikit ya? Dikit. Ada yang bisa menebak? Aku nggak tahu sih, nggak pernah nonton tiga-tiganya. Wah, mantap nih. Ini ya, sobat anti bioskop. Waduh. Nah, yaudah langsung aja ya. Jadi, aku nyontek ya. Pirates of Caribbean itu biaya produksinya 5,9 triliun. Yang terakhir yang Stranger Tides. Parasite itu 179 miliar. Dan Dylan 1991 itu 20 miliar. Jadi, nilai yang ya menurut aku pribadi begitu besar ya. Maksudnya dibandingkan dengan film-film Indonesia pada umumnya, film-film luar negeri itu emang budgetnya emang gila-gilaan. Bahkan Parasite yang kemarin menang Oscar, itu dia tuh cuman apa ya, dibilangnya tuh kayak biaya produksinya yang termasuk yang satu yang paling kecil, cuman 100-an miliar kayak gitu. Yang karena biasanya kalau film-film blockbuster tuh bisa sampai triliunan kayak gitu. Dan emang industri perfilman, periklanan, video, audiovisual itu emang benar-benar lagi naik sekarang. Meskipun dengan kondisi pandemi ini kemudian akhirnya banyak bioskop yang nggak buka-buka, tapi di tahun 2021 bakal naik lagi audiovisual. Intinya seperti itu. Ini lebih ke ngeliatin potensi. Nah, terus kemudian ada yang nanya kan, apa sih film, apa sih video? Nah, secara simple, secara gampang, kita bisa definisikan video itu sebagai teknologi atau proses untuk menangkap gambar yang sedang bergerak, kayak gitu kan. Nah, terus kemudian videographer adalah orang yang melakukan proses tersebut. Dan videografi adalah ilmu atau knowledge tentang dunia pembuatan video, kayak gitu. Nah, kalau kita bisa bagi, jadi ketika video itu kan sebenarnya kan gambar yang bergerak, motion picture. Jadi dalam satu frame, jadi kalau entitas paling kecil dalam sebuah video itu namanya frame. Frame itu kotak yang ada di teman-teman lihat misalnya, itu frame. Satu frame itu adalah satu foto misalnya, kalian teman kalau misalnya mengibaratkan sebagai foto. Nah, foto-foto itu akan diambil dalam rentang waktu berapa detik yang nanti akan menghasilkan berpuluh-puluh frame yang akan digerakkan, yang akan misalnya disusun yang akhirnya membentuk sebuah gerakan. Kayak teman-teman kalau misalnya bikin stop motion atau misalnya bikin gambar yang yang pakai kertas terus dideret, nah itu sama, mirip sebenarnya. Makanya ada ada frame, kemudian ada shot. Misalnya teman-teman pernah dengar mungkin frame per second, FPS. Jadi berapa kali dalam satu detik kamera itu mengambil gambar. Ada yang 24, ada yang 30, ada yang 60, 50, ada yang 120, 140. Itu menunjukkan dalam satu detik ada berapa frame yang diambil oleh sebuah kamera. Kayak gitu. Nah, terus nanya nih, kenapa harus video kan? Karena menurut aku pribadi, video itu adalah salah satu medium atau salah satu media kreatif yang paling susah bikinnya. Paling mahal bikinnya. Dan ya dia nggak bisa sendiri kan gitu kan. Kayak misalnya teman-teman misalnya bikin
tanpa mendiskreditkan, ya, misalnya teman-teman bikin ilustrasi atau bikin desain grafis, itu teman-teman bisa tinggal duduk nggak tinggal sih, teman-teman bisa duduk di kursi atau di meja, kemudian teman-teman kerjakan, selesai. Mungkin kalau misalnya yang desainer beneran kan, dia harus konsep dan sebagainya, creative thinking, sebulan 2 bulan. Kalau anak misalnya bikin ilustrasi, ya dia gambar berbulan-bulan, tapi ketika bahas tentang videografi, itu prosesnya panjang. Dari mulai persiapan, dari mulai eksekusi sampai post production, itu nggak bisa cuma di dalam rumah doang gitu. Kecuali rumahnya gede banget kayak senegara gitu, mungkin lah sekota. Nah, kenapa sih harus video? Yang pertama, kalau menurut data, orang bakal lebih ingat dengan sesuatu yang dia lihat dan dia dengar. 20% apa yang dia dengar, 30% apa yang dia lihat, 70% apa yang dia lihat dan dengar. Nah, meskipun ada juga penelitian lain yang ngomong kalau melihat dan mendengar itu sekitar 30-50% gitu. Tapi tetap bakal lebih tinggi nilainya daripada kemampuan nangkap kita tuh bakal lebih tinggi ketika keduanya digabung, audio visual. Makanya kan namanya audio visual. Kayak gitu. Jadi emang kemampuan video untuk membuat orang mengingat apa yang kita bikin itu lebih tinggi daripada sekedar visual atau sekedar suara. Yang kedua adalah growing popularity of video. Sekarang semua orang bikin video kan. Consumer lebih suka lihat video di sosial media, bahkan video bisa mempengaruhi purchasing decision. 8 dari 10 orang yang beli itu bisa beli suatu barang cuman karena lihat videonya gitu kan. Kalau aku pribadi misalnya lihat Instagram swipe story, kemudian khataman Insta story misalnya kan, kemudian nemu iklan. Nah, di situ aku benar-benar kayak, wah, kalau kayaknya bagus videonya, aku mungkin bakal pencet dan mungkin akan bakal beli ya. Meskipun aku sekarang belum pernah beli sih. Nah, terus demand untuk video juga naik. Bahkan kalau misalnya kita bahas secara secara duit gitu loh, secara bisnis, ROI atau return of income, return of income-nya itu gede banget. 80% kembali. Uang yang dikeluarkan buat advertising itu bakal kembali dalam bentuk profit kayak gitu. Intinya video emang sekarang lagi hype, lagi naik kayak gitu. Terus yang ketiga, kenapa harus video? Karena video itu kerja kolaboratif. Jadi ada yang bilang, beberapa orang bilang kalau film atau video itu sebenarnya istilahnya epitome of art atau puncak dari seni. Kenapa dibilang puncak dari seni? Karena semua seni yang ada di dunia seni itu masuk ke dalam video gitu. Kalau teman-teman pernah belajar ilustrasi, teman-teman bakal belajar komposisi, teman-teman bakal belajar lighting, teman-teman bakal belajar shadow dan sebagainya. Itu bakal masuk ke film gitu kan. Teman-teman ketika belajar nulis novel, nulis cerpen, itu bakal masuk ke film dalam bentuk script writing, dalam bentuk menulis naskah. Teman-teman pinter foto, teman-teman jadi BTS atau teman-teman jadi pembuat foto poster gitu kan. Ketika teman-teman pinter konsep art, teman-teman bakal bikin konsep art tentang sebuah film. Kalau teman-teman lihat misalnya film semua film itu pasti ada konsep artnya yang dibikin sedetail mungkin gimana dunia itu dibentuk, dunia dalam film itu dibentuk. Jadi film adalah kerja kolaboratif. Nggak mungkin seseorang bisa bikin film sendiri. Bisa, tapi ketika udah masuk ke sesuatu yang lebih besar, pasti nggak bakal bisa. Pasti harus bareng-bareng, harus banyak orang. Itu yang bikin film beda sama yang lain. Kayak gitu. Kalau produksi film biasa, ya maksudnya yang film-film sedikit-sedikit, misalnya reklamasa, kita biasa bikin 3-5 orang per tim gitu kan, atau sampai 7 orang. Tapi kalau udah masuk ke film gede, film-film feature, film layar lebar, itu bisa sampai 100-200 kru. Sebesar itu narik orangnya. Gitu. Jadi karena dia juga platform kolaboratif. Dan yang terakhir, film atau video itu adalah sebuah medium. Medium itu adalah sebuah sarana untuk menyampaikan gagasan, gitu kan. Apa? Suaranya nggak jelas. Apa? Suaramu nggak jelas, tak? Jelas kok, jelas. Jelas. Oke. Jelas. Ono sing grembeng. Nah, film atau video adalah sebuah medium atau media untuk menyampaikan sebuah pesan, gitu kan. Maka yang paling penting adalah satu, siapa yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah bagaimana cara pesan itu tersampaikan. Karena kalau kita bicara tentang pesan yang mau disampaikan, mau baik atau buruk, asal kemasannya bagus, ya kita bakal suka-suka aja, atau orang-orang bakal tetap menerima, gitu kan. Ya teman-teman, misalnya ngelihat ngelihat iklan rokok bagus-bagus kan, padahal sebenarnya kita semua nggak ngerokok, tapi kita suka sama
gimana cara rokok menyampaikan iklannya atau menyampaikan pesan yang mau disampaikan gitu kan. Ketika kalau lihat kalau lihat tren di barat, aku agak kadang-kadang suka nontonin ads yang di barat itu sekarang arahnya udah beda. Arahnya itu sekarang lebih ke keterbukaan gender, LGBT, bolehnya kita ya jadi transgender dan sebagainya, itu disampaikan dalam bentuk ads yang menurut aku pribadi secara eksekusi benar-benar bagus gitu loh. Meskipun ya secara nilai yang dia bawa salah. Itu yang penting karena film itu bakal tergantung atau video itu bakal tergantung sama siapa yang bikin, dan setiap orang yang bikin itu pasti punya moral value, punya nilai, punya value dalam dirinya yang akan mempengaruhi film itu kayak gitu, kebenaran yang dia anut, itu intinya. Jadi dan belum banyak, dalam artian belum banyak karya-karya dengan nafas-nafas Islam. Yang ada nafas-nafas Islami, maksudnya kayak ya karena ya modelnya sama-sama kayak lagu kalau pas musik-musik kalau pas Ramadan orang-orang pada bikin lagu-lagu religi, ya sama aja orang juga kadang-kadang suka bikin film religi meskipun orangnya nggak religius gitu. Nah, ini sedikit jenis-jenis film, jenis produksi, ada video klip, ada dokumenter, ada TVC atau televisi komersial, ada series, web series, ada film pendek, film panjang. Nah, itu kalau waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya, kalau gambar jantung itu istilahnya pressure-nya, deg-degannya, terus uang itu ya budgetnya atau istilahnya keuntungannya. Televisi komersial, iklan yang teman lihat di TV, iklan yang teman-teman lihat di YouTube misalnya, itu rata-rata kalau pembuatan di Jakarta, itu rata-rata satu ads itu sekitar 100 sampai 250 juta. Itu minimal. Kalau yang ads yang gede-gede banget, yang masif kayak kemarin kalau lihat Tokopedia yang WIB yang sampai ngumpulin orang banyak banget, influencer banyak banget, itu mungkin bisa sampai mungkin 0,5 miliar sampai 1 miliar kayak gitu. Atau lihat ikannya Gojek, internasional Gojek, ads-nya yang sampai muter-muter itu nggak tahu itu berapa lagi tuh. Itu kan sampai bikin set yang segede itu. Jadi emang kalau di Bandung sendiri misalnya pernah dengar juga dari ada orang yang udah profesional tuh di Bandung, kalau yang emang profesional TVC itu 40 juta sekali produksi. Satu video, durasi 1 menit sampai 3 menit. Dan emang potensinya sebesar itu. Kalau film panjang ya udahlah, udah mainnya udah miliaran kayak gitu. Itu kayak video klip, dokumenter, bedanya dokumenter sama yang lain, dokumenter dia lebih ke real life. Misalnya kayak mungkin kemarin kalau nggak salah Fajar sempat bilang kalau misalnya kita bakal bikin video tentang proyek-proyek yang mereka lakukan. Maka sebenarnya itu maksudnya ke dokumenter. Jadi kayak ngeliatin real life situation kita rangkum dalam sebuah narasi audiovisual gitu. Nah, terus kalau misalnya bahas tentang pre-production, akan ada beberapa hal yang bakal kita bahas. Ya mungkin secara singkat ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang penasaran atau mungkin ada yang mau nanya, nanti kita bakal banyak diskusi di tanya jawab. Ada konsep, ada script writing, storyboard, shortlist, dan juga akhirnya preparation di camera and gears. Nah, yang pertama konsep. Oh iya, ini aku mohon maaf ya, beberapa ada yang pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Indonesia, karena kadang-kadang nggak semua enak disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi intinya adalah konsep itu adalah basic idea tentang konsep dasar, apa sih yang mau kalian sampaikan, apa sih yang mau kalian narasikan ke orang yang akan nerima cerita kalian gitu kan. Bakal kayak gimana, akhirnya bakal kayak gimana. Dan yang paling penting adalah nggak cuman apa, tapi bagaimana. Nah, itu yang sering dilupakan sama orang yang pengen bikin video atau bikin film. Gue pengen bikin ini nih, pengen bikin film tentang video tentang ini, tentang gimana caranya biar orang berangkat ke masjid misalnya. Tapi ketika mau eksekusi, dia nggak tahu ngajakin orang itu gimana. Apakah dia bikin video sosial eksperimen, kamu kapan terakhir sholat, ayo sholat misalnya. Atau mungkin dia misalnya eksekusinya dia bikin video tentang orang yang menyesal karena di akhir hidupnya pun dia nggak sempat sholat misalnya. Atau mungkin sesimpel dia bikin video komedi yang ngejokes kayak, ya lu masa rajin kemana tapi nggak rajin sholat misalnya, kayak gitu. Jadi harus tahu apa dan bagaimana, nggak cuman apa yang mau disampaikan, tapi bagaimana penyampaiannya, bagaimana cara kalian menyampaikan, itu penting untuk kalian pahami. Apalagi kalau kalian sebagai direktur atau sebagai sutradara, orang yang istilahnya harus orang yang jadi otak filmnya atau otak videonya, harus yang paling tahu tentang film itu dibanding semuanya. Jadi kayak istilahnya kalau misalnya yang udah
pro ya kayak Joko Anwar misalnya. Ketika dia kebayang film-filmnya, dia udah kebayang bakal kayak gimana jadinya itu udah kebayang. Bahkan sampai level kalau Joko Anwar misalnya, oh kayaknya tokoh utamanya aku langsung kepikiran pakai siapa. Oh kalau tokoh ceweknya kepikiran bakal sampai apa. Itu karena sedetail itu dia bisa mikirin ceritanya bakal kayak gimana dan apa yang dibutuhin. Itu tentang konsep. Nah, secara simpel sebenarnya setiap cerita mau itu dari science fiction kemudian komedi itu sebenarnya tentang kehidupan ya, tentang manusia, tentang kehidupan. Dalam komedi misalnya kita sebenarnya tertawa pada diri kita sendiri, pada hal-hal absurd yang terjadi, hal-hal yang kita nggak pernah bisa bayangkan, yang bikin hidup lebih acceptable, lebih bisa diterima. Kalau teman-teman lihat video-video film-film komedi misalnya, itu kan kadang nyindir governmentnya nggak jelas. Ya sebenarnya itu lucu-lucu aja, kita ketawa-ketawa aja, tapi sebenarnya kan itu adalah sebuah sarkasme satir kepada real life situation-nya gitu kan. Dalam science fiction misalnya, dalam film-film fiksi, itu kita lagi ponder blank itu istilahnya kayak kita mengisi titik-titik kosong dalam ilmu pengetahuan atau dalam apa yang kita ketahui. Contohnya nih, teman-teman misalnya, menurut kayaknya di bawah bumi itu ada apa ya? Apakah cuma tanah atau sebenarnya ada sesuatu yang lain? Nah, terus kita bikin lah, kayaknya di bawah bumi itu ada bumi yang lain tapi dibalik misalnya atau apa nah, itu bakal jadi konsep cerita kayak gitu. Kalau misalnya kita mau bawa ke real life situation misalnya, orang zaman sekarang kenapa orang percaya sama hoax, percaya sama teori konspirasi? Ya karena istilahnya teori-teori itu, konspirasi-konspirasi itu istilahnya dengan mudahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka bingungkan dengan sesuatu yang simpel kayak ya udah semuanya mah udah disetting sama Freemason, mah semuanya udah disetting sama Illuminati, kita mah cuman korban elit global. Itu kan sesimpel itu kan, kita nggak butuh belajar, nggak butuh kuliah S2, S3 cuman buat karena dapat jawaban dari pertanyaan itu kayak gitu. Dalam horor kita confront our fears, kita ngelawan rasa takut kita, ingetin diri kita kalau kita ya hidup sebagai seorang manusia. Dalam action atau adventure kita enjoy life, kita nikmati hidup, kita nge-explore limit kita, nge-explore fantasi kita. Misalnya kayak gue pengen terbang tapi gue nggak bisa, ya udah gue bikin film tentang orang yang bisa terbang. Gimana sih rasanya, gimana jikalau aku bisa terbang, apa yang akan aku lakukan, apa yang akan aku rasakan misalnya, atau gimana kalau misalnya aku bisa berpindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sekejap. Nah, itu action atau adventure, dia explore limit, explore possibilities gitu. Di drama misalnya kita dwelling, kita masuk ke dimensi yang lain dari diri kita atau dari dunia kita. Misalnya kalau teman-teman suka drama Korea, mungkin teman-teman yang cewek banyak misalnya, atau yang cowok-cowok seneng anime misalnya. Ya kan kadang istilahnya drama begitu indah kan, kayak ya misalnya lu miskin, terus misalnya secara fisik nggak good looking misalnya, tapi kamu punya semangat, terus kemudian ketemu sama cowok ganteng tampan kayak super baik yang akhirnya bucin sama kamu misalnya kan. Nah itu banyak terjadi kan, dimana istilahnya kita nyoba bayangin hal-hal yang ada di dimensi lain dalam hidup kita. Hanya kayak bisa nggak ya gue bisa kayak gini, bisa nggak ya, itu drama kayak gitu. Itu intinya apapun ceritanya itu bakal tentang kehidupan. Maka teman-teman harus banyak-banyak ngelihat sekeliling, empati, simpati, itu yang bakal teman-teman bakal nemuin suatu cerita yang mana teman-teman mau sampaikan. Contoh, misalnya teman-teman mau cerita tentang hujan, tentang gimana hujan itu membantu manusia, ya kan? Tapi teman-teman mau bikin buat ITB atau mau bikin buat kampus misalnya. Terus kayak ngambil shotnya di Lembang, orang-orang lagi nanam padi, kemudian ada hujan, kemudian mereka senang banget. Mungkin secara secara eksekusi bagus, hasilnya bagus, tapi apakah secara relevansi itu relevan sama kehidupan anak-anak kampus gitu kan? Mungkin enggak gitu loh. Bagaimana kalau misalnya istilahnya benefit hujan itu kemudian disampaikan dengan contohnya misalnya ojek payung, anak-anak yang putus sekolah, kemudian dengan adanya hujan mereka bisa ojek payung buat nganterin orang dari depan gerbang ITB ke Salman buat sholat misalnya. Itu kan lebih relate sama kehidupan kita sehari-hari, lebih nyambung sama apa yang kita dalami sehari. Jadi ketika kita
akhirnya di depan kampus ITB ada orang yang ojek payung, mungkin dengan melihat video itu, gue mah mending nyewa ojek aja daripada lari, daripada hujan mending gue bayar gitu kan, dapat sedekah juga dengan niat sedekah. Nah kayak gitu, intinya coba cari sesuatu yang relate atau sesuatu yang nyambung sama kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang kita targetkan untuk nonton video kita atau film kita. Imagine, bayangkan bagaimana jika seandainya, bagaimana kalau misalnya bagaimana kalau misalnya seluruh umat muslim di dunia itu jadi satu tanpa ada perbedaan, misalnya tanpa ada saling sikut atau saling hina ataupun saling caci misalnya kan. Teman-teman bisa tuh bikin misalnya kayak dunia lain, dimensi lain di mana semua umat muslim jadi jadi satu misalnya. Sehingga orang-orang nonton itu bakal kayak, oh ternyata kita bisa loh, kita bakal lebih kuat kalau bersatu misalnya contohnya. Jadi banyak-banyakin teman-teman berandai-andai bagaimana jika seandainya itu bakal nambah kreativitas teman-teman buat nge-explore cita-cita yang lebih lebih nggak biasa lah. Kayak misalnya gimana kalau misalnya Menara Salman runtuh misalnya, ternyata Menara Salman bawahnya ada bunker rahasia tempat dulu misalnya kan. Andai-andai aja nggak apa-apa. Nah itu bakal nge-explore limit teman-teman. Nah terus setelah kita punya konsep, gimana sih cara kita nyampein secara gampang ketika kita mau menyampaikan konsep kita? Dengan cara menunjukkan sebuah premis. Jadi secara gampang premis itu adalah 1 atau 2 kalimat yang menceritakan keseluruhan sebuah film atau sebuah video. Ini aku mau premis bokek tapi mau beliin baju lebaran keluarga di kampung, jadinya beli baju diskonan dari Ramayana. Teman-teman langsung tahu kan, idenya qasidah. Pasti teman-teman langsung kebayang videonya Ramayana yang qasidah, ya nggak sih? Ini waktu itu aku waktu ikut workshopnya di Mas Jayaningrat, itu salah satu director di video ads itu. Jadi ya simple, premisnya adalah orang yang bokek mau beli baju lebaran, tapi dicuri preman kan uangnya. Dia uangnya tinggal dikit, akhirnya beli baju di diskonan di Ramayana. Dia masukkanlah idenya via qasidah. Komunikasinya dia pakai musik, dia pakai simple, langsung to the point dan real kayak gitu. Jadi ketika kita misalnya nih kalau di contohnya misalnya Bas ada 5 ajuan, 5 orang yang buat konsepin cerita. Tiap orang punya premis masing-masing, jadi gampang kita ngelihatnya. Oh, si Fajar premisnya dia ngapain, selesai. Oh, kalau yang lain misalnya siapa Gazi misalnya. Oh, konsepnya gini. Nah, dengan gampang kita bisa eliminasi ataupun milih yang paling baik atau yang paling nyambung atau yang paling bisa kita kerjakan gitu. Jadi setelah konsep, udah kebayang konsepnya, teman-teman bikin premisnya untuk ngebantu pitching atau ngebantu nyampaikan ide teman-teman kayak gitu. Biasanya premis itu simpelnya premis itu gini, premis itu ada seseorang dia mau sesuatu, terus kemudian dia memiliki halangan untuk mencapai sesuatu itu. Nah itu udah rata-rata pasti ceritanya kayak gitu. Contoh, teman-teman mau masuk ITB, teman-teman masuk ITB, ujiannya adalah SBMPTN. Akhirnya ceritanya masuk ke situ. Gimana caranya teman-teman bisa melewati hambatan itu untuk sampai ke tujuan itu. Meskipun di beberapa film konsepnya biasanya dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Misalnya kalau tadi video yang tadi, dia ternyata nggak keterima ITB, tapi keterima di UI misalnya. Terus kemudian dia nyesel, tapi kemudian di akhir kuliahnya dia malah justru sukses dan bahkan dia nggak nyesel kenapa dulu memilih UI kayak gitu. Jadi biasanya premis seperti itu. Nah, salah satu yang penting juga dalam sebuah konsep cerita adalah make believe atau logika fantasi. Gimana kita bisa meyakinkan penonton bahwa ini tuh ini tuh kebenaran, paham nggak sih? Jadi kayak gimana ya jelasinnya? Jadi kayak jangan sampai meskipun filmnya film fantasi, bakal beda ketika kita bisa mengambil itu sebagai sebuah kenyataan atau kebenaran. Contohnya gini, kalau aku dapat review misalnya, kalau nggak salah filmnya Gita Savitri yang kemarin yang masuk ke Disney Plus tentang kisah, itu ada yang komentar pada salah satu shotnya itu adalah ketika sebelum si Gita Sav itu pergi ke luar negeri, itu dia kan punya adik. Nah itu
kondisi adiknya, postur adiknya, istilahnya umur adiknya ketika dia tinggal ke luar negeri pas sama dia balik, itu orangnya sama dengan kondisi yang sama. Itu kan kerasa langsung plot hole kan, ngerasa langsung kayak udah 10 tahun emang masih bontot, kenapa masih kecil gitu kan, harusnya kan makin besar gitu kan. Nah itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa kita nggak bisa cerna, meskipun itu misalnya fiksi fantasi, tapi harus ada logikanya di situ, harus ada ngebikin orang itu percaya sama apa yang kita sampaikan kayak gitu. Jadi jangan sampai ya terlalu liar sampai akhirnya melupakan kontinuitas, melupakan ketersinambungan antar tiap cerita. Jadi misalnya dia dari kecil sampai besar ya harus beda, anak kecilnya, anak Ntar. Ya, sama. Nah, terus ya mungkin dengan gimana caranya kita make believe, ya kita harus bikin konsepnya sebagus mungkin. Misalnya contoh ini, kita bikin konsep, ini tentang promosi Orchid Forest Cikole. Ini waktu orang dapat workshop yang lain misalnya. Kita rasionalkan dulu. Orchid Forest itu di tengah hutan nih. Berarti apa yang mau kita sampaikan? Jadi harus untuk kita ngajak orang, kita connect orang, ngasih new experience kepada community yang eco-friendly, kepada family, jadi nyambung. Kayaknya yang paling cocok buat jadi case-nya adalah Nicholas Saputra. Kira-kira dengan kondisi Orchid Forest yang natural itu, kira-kira wardrobe apa sih yang cocok buat Nicholas Saputra? Yang ijo-ijo misalnya, yang etnik-etnik misalnya. Set reference-nya apa? Bakal kita ngambil shot-nya kira-kira di Woodbridge-nya, di Orchid House 2-nya, di ping-pong table-nya, di Papio Terrace-nya misalnya. Jadi teman-teman udah bisa ngebayangin nih, kira-kira serasional apa film itu bakal ada. Contoh, ya teman-teman mau bikin video tentang Salman kan, tentang aktivis Salman. Kan nggak mungkin kan tiba-tiba case-nya misalnya akhwat yang nggak berjilbab misalnya. Atau kemudian cowok yang tatonya gede banget pisan misalnya, yang penuh misalnya. Ya kecuali memang ceritanya tentang cerita hijrah atau cerita apa itu masih mungkin. Tapi ketika kita menyampaikan aktivis Salman, pasti ada standar-standar tertentu yang bisa menunjukkan itu aktivis Salman gitu kan. Apakah dari wardrobe-nya, apakah dari case-nya, apakah dari set-nya. Nggak mungkin kita video tentang Salman tapi ngambilnya di Darut Tauhid, kan nggak mungkin gitu. Teman-teman bikin referensinya, warna-warnanya. Ini kalau misalnya udah agak profesional, aku pun juga jarang-jarang bikin kayak gini gitu loh. Jadi kayak dia bikin art reference, bikin warna-warna yang mau dipakai, setting kayak gimana-gimana. Wardrobe-nya apa, kira-kira yang cocok buat meranin ceritanya itu siapa gitu kan. Misalnya kayak teman-teman mau bikin paling simpel ya, teman-teman mau bikin video tentang anak yang hiperaktif. Terus teman-teman ngambil anak introvert yang kalau kumpul pun nggak pernah berani ngomong gitu kan. Itu kan nanti bakal susah ketika kita akhirnya harus nge-shoot dia untuk melakukan hal-hal yang ekstrovert kayak gitu. Nah, dari premis tadi itu bakal diturunin jadi sebuah skrip. Nah, jadi secara simple aku bisa bilang kalau skrip itu adalah MOU atau Memorandum of Understanding antara yang bikin cerita sama yang ngerjain videonya gitu. Jadi misalnya nih, aku misalnya jadi sutradara, aku mau bikin video tentang Salman misalnya. Udah ada nih di pikiranku, aku kebayangnya bakal kayak gini nanti itu ada orang masuk ke Salman mau sholat nanya ke BMKA kira-kira wudunya di mana ya, terus habis itu dia ke tengah kemana gitu kan. Itu kan ada apa yang ada di bayangan kita gitu kan. Tapi kan ketika kita menyampaikan bayangan itu, nggak semua orang bakal mencerna dengan perspektif yang sama kita. Ya samalah, miskomunikasi bahkan sering terjadi kan, bahkan di setiap event pasti ada miskom kan. Makanya skrip ini bakal jadi kayak istilahnya nota kesepahaman antara yang bikin cerita sama yang ngerjain film. Yang aku maksud dia masuk ke BMKA itu, dia itu dari pintu samping, dari tempat futsal, misalnya dia mau futsal. Dia habis futsalan dia balik keringetan, bawa sepatu futsal, dia masuk ke BMKA, kira-kira kalau mau numpang mandi di mana ya? Terus ternyata ada yang dia buka, ada yang jawab siapa. Nah, itu istilahnya orang bakal lebih paham ketika baca skrip itu. Jadi istilahnya itu adalah bentuk written version of a movie. Jadi contohnya aku waktu itu bikin
video buat Buff, mungkin ada yang tahu Bandung Mata Festival bukan Bas ya. Bandung Mata Festival itu aku sempat bikin skrip videonya. Nah, isinya apa aja sih sebuah skrip? Minimal ada 1, 2, 3, minimal ada 4 lah. Kalau ini ada 5 kan, minimal ada 4. Yang pertama ada scene. Tadi kan ada frame, ada shot, ada scene, ada sequence. Nah, scene itu kita bisa bilang scene itu adalah keadaan dalam sebuah video dalam satu tempat, satu rentang tempat, satu rentang waktu, satu rentang orang kayak gitu. Jadi misalnya nih contoh, aku ketika berjalan dari tokoh utama ketika berjalan dari tempat futsal ke depan BMKA itu satu scene. Ketika dia masuk ke BMKA itu scene kedua. Ketika dia keluar dari BMKA itu scene ketiga. Ketika dia masuk ke dalam Salman, terus masuk pindah lokasi ke Salman itu scene keempat. Jadi ketika perpindahan tempat, perpindahan waktu itu masuk ke scene yang selanjutnya. Jadi scene itu kayak urutannya. Nah, dimulai dengan sebuah slug lines. Ini aku annotate ya. Nah, slug lines. Slug lines itu istilahnya nunjukin di mana sih lokasi itu berada, EXT, INT. EXT itu eksterior atau outdoor, INT itu interior atau indoor. Nah, aku mau nanya nih, karena capek juga ya ngomong sendiri, buset. Nah, kira-kira ada yang paham nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Apa alasannya ada eksterior, ada interior? Kenapa harus disebutin nih outdoor sama indoor? Kira-kira untuk pertimbangan apa? Lighting. Pencahayaan. Cahayaan. Nah, ini mungkin pernah ikut ini ya, pernah ikut aku ya. Bagus. Nah, jadi eksterior sama interior itu paling penting untuk pencahayaan. Jadi kalau di film yang profesional ya, aku dengar dari yang udah main di sana, budget atau production cost untuk bikin film di malam itu 2 kali lipat daripada scene pagi. Karena emang butuh banyak banget alat, butuh banyak banget ini. Karena kita nggak mengandalkan natural light gitu kan. Harus pakai artificial light, istilahnya lighting buatan. Gitu. Jadi harus disebutkan di awal agar kita bisa manage. Kita menyelesaikan kalau kita syuting pasti yang diselesaikan dulu yang eksterior, yang outdoor dulu karena keburu malam, keburu mataharinya pindah, pasti nyelesain yang outdoor dulu. Habis itu kita sampaikan, EXT di rumah siapa atau di lapangan mana. Itu berarti kan tempatnya. Nah, baru continuous itu berarti maksudnya dia nyambung kayak gitu. Baru ada actionnya nih. Misalnya kalau tadi EXT lapangan rumput. Kemudian terlihat tokoh utama sedang berkeringat sehabis bermain futsal, lalu pergi ke arah gedung BMKA di depannya sambil berlari kecil gitu kan. Nah, itu actionnya. Kemudian dia membuka pintu BMKA. Habis itu muncul misalnya masuk scene selanjutnya, dialog. Diperlihatkan nih, ini ada namanya kan, ada namanya misalnya John atau siapa kayak Joko misalnya, Joko. Dia ngomong misalnya, punten, boleh nanya enggak? Terus misalnya ada lagi siapa misalnya Joki misalnya. Oh iya ada apa? Nah itu baru dialog, habis itu masuk lagi ke action lagi kayak gitu. Itu intinya sih. Jadi ada nomor scene-nya, ada slug lines-nya, ada action-nya, ada dialognya minimal. Kalau transition sebenarnya biasa aja, cut to, back to gitu. Itu untuk script. Nah, ini kalau aku setel ini kedengeran nggak? Atau muncul nggak? Mama. Nah, the glimmer in the Mama Coco's eyes grows brighter with every note. Cahaya atau kayak istilahnya glimmering dari matanya Mama Coco itu semakin terang, semakin kelihatan di setiap note gitar yang dinyanyiin sama Miguel gitu kan. Kemudian memorisnya masuk. Dia kan ceritanya kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton Coco, ya istilahnya kayak dia udah lupa kalau misalnya tentang ayahnya yang udah pergi duluan untuk tur musik gitu kan. Dia masuklah memoris float in, ngisi kekosongan dalam expressionnya dia kepada hidup yang akhirnya pipinya mulai bisa bergerak, yang akhirnya dia ikut nyanyi sama si Miguel. Jadi kayak penyampaian itu disampaikan dalam sebuah skrip kayak gitu.
Terus salah satu konsep juga dalam sebuah pembuatan video adalah show don't tell, atau perlihatkan jangan cuma dikasih tahu. Nah itu sebenarnya kayak yang sering kita hadapin atau yang sering kita alamin ketika orang-orang pada bikin narasi atau orang-orang pada bikin cerita, itu pasti kan kayak pada suatu hari muncullah di Masjid Salman ITB adalah Joko. Dia adalah seorang mahasiswa teknik pangan ITB tahun 2014, gitu kan. Kita sering memulai atau kita sering bikin cerita kayak gitu. Padahal sebenarnya hal-hal yang nggak semua hal perlu dikatakan atau dinarasikan. Banyak yang bisa kita visualisasikan. Contohnya, kita mau ngeliatin dia di Salman, atau dia anak Salman. Kita nggak perlu ngomong di Salman. Kita cukup ngeliatin pelang Salman. Oh dia mahasiswa, nggak harus. Kita bisa dia lagi bungkus, dia lagi nyiapin, dia lagi ngeluarin dompet, ada KTM, atau misalnya dia HMPG, misalnya ada email dari HMPG atau dari mana misalnya. Jadi kayak nggak semua hal harus dikatakan atau dinarasikan. Kita sebisa mungkin kalau emang bisa visualisasikanlah gitu. Kita nggak harus bilang seseorang ustadz itu kayak sebutlah ustadz siapa, nggak harus. Cukup tunjukkan aja dia pakai identitas atau pakaian-pakaian tertentu yang nunjukin kalau dia itu ustadz gitu. Misalnya dia pakai peci, atau mungkin dia pakai jubah, atau mungkin dia kayak misalnya apa-apa yang melekat pada perspektif orang-orang yang lihat, oh ini ustadz, oh ini siapa gitu. Jadi show don't tell. Ini mungkin contoh dikit aja. Ini mungkin kalau tahu ini La La Land. Kalau gini lancar nggak sih suaranya? Because I have good. Lancar. Amy Brandt, the casting director. She was at your play, and she loved it, and she loved it so much that she wants you to come. What? That one's gonna be. If you want me to. Sitting in the. Or, I'm one of those people, and I'm not trying to grow up. I don't know. Nah, salah satu yang menarik di scene itu adalah, nah, jadi kalau kita mungkin teman-teman pernah nonton La La Land, ya mungkin dikit yang nonton. Jadi La La Land itu ceritanya saya kayak sepasang dua orang yang pengen masuk ke dunia Hollywood gitu kan. Nah, cerita ini di scene yang kita lihat itu sebenarnya kan si ceweknya kayak udah gue udah nyerah lah, gue udah berkali-kali casting tapi nggak pernah lolos, kayaknya aku emang di rumah aja gitu kan. Mungkin lagi pandemi di rumah aja. Nah, terus si cowoknya itu kayak dia marahin, kamu itu gimana sih, maksudnya kayak dulu kamu yang pengen ini, dulu kamu yang semangat banget, tapi sekarang kenapa kamu malah lemas gitu, malah menyerah. Terus kemudian mobilnya pergi. Nah, lihatlah ada Del Prado Library Boulder City. Jadi kalau teman-teman tahu cerita sebelumnya, itu dia sebenarnya dia belajar acting dulu itu ketika dia di library itu. Jadi kayak dia suka masuk, kemudian kayak baca-baca bukunya, kalau nggak salah aku agak lupa. Intinya si ini itu ada hubungannya sama masa lalunya ketika dia benar-benar semangat buat belajar acting. Jadi dia nggak perlu kayak oh iya gue dulu belajar di sana, nggak perlu, tunjukin aja sesuatu yang relate. Nah, dia pergi, Mia ngelihat ada pelang library yang dulu dia pernah bikin jalan mulai karirnya di dunia acting. Udah cukup selesai. Habis itu dia mikir pergi, kemudian akhirnya dia memilih untuk lanjut untuk nyoba casting, akhirnya kemudian dia masuk ke Hollywood, malah justru cowoknya yang nggak masuk Hollywood. Intinya seperti itu. Kalau kata Alfred Hitchcock itu salah satu orang gede di filmmaking zaman dulu, ya untuk membuat sebuah film yang bagus atau video yang bagus, kamu butuh 3 hal. A great script, a great script, a great script. Script yang bagus, script yang bagus, script yang bagus. Pokoknya itu intinya itu. Karena ya tadi, percuma kalau eksekusinya bagus, kameranya mahal, lightingnya bagus, kalau ceritanya sampah, ya bakal sampah gitu loh. Ini teman-teman kemarin lihat kalau nggak salah Chandra Leo kemarin bikin film Bucin namanya, masuk ke Netflix, dan banyak dapat hujatan di situ. Meskipun aku belum nonton ya, teman-teman dari teman-teman yang nonton, dan aku juga lihat reviewnya, ya orang-orang pada ini mah yang bagus cuma eksekusinya aja, ceritanya mah nggak ada isinya, nggak ada hikmahnya, nggak ada bagus-bagusnya gitu kan. Jadi kayak percuma ketika emang bagus secara eksekusi, tapi kalau nggak bagus secara cerita tuh udah cancel duluan. Yang penting itu ceritanya,
Sebuah film itu yang penting ceritanya atau skripnya. Nah, lanjut ke setelah skrip, jadi akan masuk ke namanya storyboard. Jadi kalau tadi skrip itu adalah bentuk tulisan, storyboard adalah bentuk visual. Jadi dari apa yang dituliskan kemudian divisualisasikan. Karena ya tadi misalnya contohnya kita nggak tahu nih kalau misalnya tadi ada anak yang habis futsalan masuk ke BMKA, apakah ngambilnya dari jauh dia lagi jalan lewat sini, atau misalnya ngelihatnya dari sini orang yang mendekat misalnya, itu kan beda persepsi kan, meskipun dalam satu cerita yang sama, dalam satu skrip yang sama, makanya divisualisasikan dalam bentuk storyboard untuk ngebantu orang yang bikin, teman-teman yang bikin untuk tahu, oh kayak gini, dia jalan ke BMKG itu yang kayak gimana jalannya, yang kameranya yang kayak gimana, itu dijelaskan dalam storyboard. Intinya storyboard itu adalah gimana representasi grafis dari gimana videomu kamu bakal muncul shot by shot. Nah, ini mungkin sedikit banyak nonton. Ini nggak tahu ini lupa. Lister movie. Ini dari storyboard dia nyambung. Jadi kita udah kebayang, kayaknya ada pesawat naik dari atas, jadi kebayang gitu. Jadi intinya kenapa penting buat bikin storyboard? Yang pertama untuk bantu kita ngurutin, yang kedua bikin video kita plannya jadi lebih efektif, gampang juga buat komunikasi ke orang lain, dan ya udah pokoknya nggak gampangin semua yang bakal ada di setelahnya. Gitu. Ini contoh beberapa storyboard yang pernah kita bikin. Bukan aku sih yang gambar, cuman teman-temanku. Ini waktu kita bikin video buat lomba Golkar Pejuang, ya kita bikin konsepnya, kita gambarin. Jadi kira-kira ketika kita udah mau syuting, kita udah tahu nih, kayaknya butuhnya apa aja, kayaknya shotnya dari mana, angle-nya dari mana, itu kita udah bayangin semua di storyboard. Nah, terus kalau misalnya kemudian nanya kan, aduh Kak, nggak bisa gambar atau nggak punya teman yang bisa gambar, terus gimana? Storyboard nggak harus gambar, teman-teman bisa bikin yang kayak gini. Ini waktu kita bikin video untuk Bostani. Jadi kita bisa nyari-nyari scene-scene atau gambar-gambar di luar sana yang bisa merepresentasikan apa yang mau kita sampaikan. Kira-kira kalau kita mau ngambil pasar Ciroyom dari luar medium angle wide shot itu kayak gini loh kira-kira bentuknya. Kalau kita mau ada ibu-ibu yang lagi di wawancara itu kayak gini loh posisi kameranya, kira-kira seperti ini. Itu kita bisa bikin dari hal-hal yang udah ada. Jadi kayak sebagai referensi tambahan. Ini juga sama storyboard, kita gambar. Ini tulis tangan buat video, kalau nggak salah video Amy Fly kalau nggak salah. Gitu. Jadi storyboard ini bakal bantu kita banget ketika kita udah mau syuting. Ya udahlah kita tinggal bakal kayak gini, bakal kayak gini. Jadi bakal lebih gampang dan lebih tertata. Ya ini sedikit. Ya ini storyboard to screen-nya King Kong. Apalagi kalau misalnya teman-teman bikin sesuatu yang kayak green screen atau misalnya bikin animasi atau bikin VFX, itu kalau nggak ada storyboardnya stres, karena kita nggak bisa kebayang nih, misalnya kayak misalnya ini King Kong nih, King Kongnya tuh seberapa ukurannya, si guritanya itu sebesar apa dengan dibandingin sama manusianya. Ini bakal bantu buat Halo. Bang. Oke, cukup. Apa? Tadi kayak putus dikit. Oh iya. Iya.
Udah nggak Ya udah apa-apa. itu Filmnya tadi doang pas kan nyetel video sih. apa? Pas nyetel video kan? Oh ya udah. Fokusnya pas nyetel video jadi aman lanjut aja. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada shortlist. Nah, shortlist itu next part dari storyboard. Jadi kalau storyboard tadi per scene-nya, nah shortlist itu kita atur untuk kita syutingnya. Oh, kira-kira shot ini itu butuhnya apa aja? Oh, lokasinya di mana? Properti yang dibutuhkan apa aja? Terus keterangannya apa? Misalnya kalau contoh ini, kalau teman-teman pernah lihat video buff yang Fitri dan Atha yang ada Anggi sama Dede, itu kita bikinin tuh kira-kira kayak gini. Wardrobe-nya apa aja. Kemudian ketika nampilin Fitri kayak gini, ketika nampilin Atha kayak gini. Kemudian pas si Anggi sedih itu tujuannya seperti ini, nangisnya kayak gimana. Jadi kebayang. Kemudian waktu-waktunya, misalnya oh kita syutingnya karena cuma satu tempat, ya udah semuanya dihabisin. Oh karena kita 2 tempat, kita ngabisin semua scene yang ada di lapangan rumput, terus kita pindah ke lapangan mana misalnya, karena ada shot yang di sana. Jadi ngabisin per tempat, ngabisin per waktu gitu. Itu untuk shortlist. Oke. Ya ini. These are the 61 scene Kalau changes in teman-teman the lihat screenplay for the movie. 1947 Halo, yang putus-putus Mas. dia itu punya 19 berapa? 17 ya? Iya. Lupa. Itu apa pokoknya. Kayak seakan-akan film itu diambil dalam satu shot, satu gerak kamera. Terus sebenarnya dia masukin beberapa seamless transition yang kita nggak kerasa kalau sebenarnya itu dia lagi istirahat ganti shot. Cuman seakan-akan tuh sesuatu yang sama. Gitu. Mungkin sedikit. Inilah video bentar. These are the 61 scene changes in the screenplay for the movie 1917. Almost every single one is labeled continuous. That's because this movie is 2 hours of what appears to be one long, uninterrupted shot. One-shot films like this are a stunning accomplishment of coordination and timing. And when done right, they make a movie feel like it's unfolding in real time. But, of course, 1917 isn't really one. Seakan-akan kalau tadi kan filmnya ada continuous itu maksudnya ya langsung nyambung. Jadi seakan-akan meskipun kita nonton filmnya itu kayak ngerasa kayak bener-bener ini film itu kayak diambil dalam satu take aja dalam 2 jam itu kayak kalau nggak salah 2 take lah rasanya karena ada waktu di mana dia pingsan. Jadi kayak skrip yang bagus banget itu bakal bantu banget ketika emang kita mau bikin sesuatu yang emang bagus atau yang luar biasa kayak gitu. Itu untuk contohnya yang agak gila lah misalnya agak intinya ketika kita bahas tentang planning atau production ya failing to plan is planning to fail. Ketika kita tidak gagal untuk merencanakan berarti kita merencanakan untuk gagal. Wait, I don't think you would. Ini sedikit apa ya? Sedikit kayak bayangan gimana Wait, I don't think you would have felt the energy. You're always moving forward. You never go back. And the planning was absolutely key. The challenges of Jadi teman-teman prepping this bayangin ya, movie misalnya nih, aku bikin scene dia lagi di lagi di terowongan itu selama 5 menit misalnya, 5 menit. Maka karena dia mau bikin satu take, jadi nanti art director-nya itu bakal bikin setnya itu si gunungan tanahnya itu gimana caranya 5 menit udah mentok. Jadi bener-bener kayak detail dan detail dan presisi. Jadi misalnya nih gerakan dari gerakan dari sini itu misalnya dia 5 menit. Nah, si yang art director itu bakal mikir, oh kalau dia jalan dari sini sampai sini itu 5 menit tuh seberapa meter. Baru setelah berapa meter dia kasih belokannya. Jadi seberapa detail, segila itu detailnya ketika udah masuk ke yang benar-benar profesional. Nah, terus setelah kita tadi punya, tadi kita udah belajar tentang konsep-konsep itu, kita udah punya konsep, udah punya storyboard, udah punya shortlist, barulah kita milih nih kira-kira peralatan apa yang kita butuhkan buat ngambil si video itu. Nah, kalau kita budgetnya limited gitu kan. Jadi kalau misalnya produksi yang profesional, ya
kita bikin cerita dulu. Oh kira-kira kita butuh budget berapa? Nah kalau misalnya yang kayak kita biasanya ya udah budget dulu, budgetnya berapa, baru kita kira-kira bisa afford kameranya apa, kira-kira bisa afford propertinya apa gitu. Jadi dibalik ya udah budgetnya berapa, kira-kira misalnya kita skripnya, oh kita pakai 3 pesawat, 2 mobil saling bertabrakan. Oh iya tidak ada duitnya kan. Nah, jadi pastikan ketika kita bikin skrip kita tahu budgetnya, kira-kira oke nggak ada budgetnya ya udah berarti jangan sampai kalian ngerusak atau kalian ada sesuatu yang membutuhkan biaya yang lebih kayak gitu. Jadi pastikan budgetnya masuk. Jangan sampai kayak terlalu liar sampai ya nggak apa-apa sih liar kalau teman-teman cuma buat. Tapi kalau memang teman-teman mau bikin beneran dengan budget yang seadanya ya harus. Nah mungkin aku bakal bahas sedikit tentang ini ya, tentang apa istilahnya, tentang bahan-bahan atau kayak peralatan-peralatan. Ini secara simpel, mungkin kalau misalnya dia penasaran bisa tanya-tanya lebih lanjut. 1. Kamera. Jadi kalau kamera simpelnya ada kamera DSLR, mirrorless, sama cinema kamera. Bedanya apa? Kalau DSLR sama mirrorless, DSLR tuh dia pakai lens, dia pakai mirror untuk akhirnya mantulin cahaya itu. Kalau mirrorless dia langsung, dia pakai nggak pakai mirror gitu kan. Makanya mirrorless kamera dia cenderung lebih compact, lebih kecil. Dan sekarang sebenarnya arahnya semua lagi ke mirrorless. Kayak dia Canon dia bikin EOS R5, R4, Sony sekarang udah A7S, kemudian bahkan dia kemarin bikin A7C. Jadi full frame tapi mirrorless. Sony juga bikin Lumix bikin GH5, GH5S itu sebenarnya mirrorless full frame. Jadi kayak sekarang arahnya semuanya ke mirrorless. Kalau sinema kamera ya dia bener-bener yang benar-benar didesain buat sinema, buat bikin film, bukan cuman buat hal-hal yang standar. Lensa ada banyak jenisnya, tapi intinya ada prime atau fixed lens atau lensa yang satu focal length. Focal length itu jarak focal length. Ya pokoknya jarak lensanya lah. Misalnya contohnya ini nih. Ini prime lens, lensa fix 35 mm. Berarti jaraknya 35 mm. Cuman karena aku pakai Sony A6400 APS-C, jadi dia bakal dikali 1,5 kalau nggak salah. Jadi mungkin ekuivalensinya kalau di full frame dia sekitar 50 mm. Nah, terus ada Cinelens. Cinelens itu yang ya intinya dia untuk sinema. Bedanya kalau Cinelens dia pakai T-stop, kalau lensa biasa dia pakai f-stop. Itu nggak penting, itu kalau misalnya kalian penasaran aja. Zoom lens itu lensa yang bisa di zoom. Terus telefoto itu lensa yang jauh banget. Kalau teman-teman contohnya ini ya, ini telefoto. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat anak-anak bola biasanya lihat ada yang kameranya lensnya panjang banget itu telefoto, atau wildlife yang kayak Nat Geo biasanya gede banget itu telefoto buat yang jauh banget. Kemudian fish eye itu biasanya yang bentuknya cembung banget buat ngambil yang kayak gini. Terus makro itu buat ngambil depth of field yang tipis. Untuk ngambil yang luas kayak gitu. Nah, terus nanya kan, kira-kira apa sih bedanya focal length? Apa sih, ada nggak sih efek focal length sama hasil kamera? Itu jelas ada. Contohnya kayak gini. Nah, semakin kelihatan nggak sih? Nah, semakin dia ngezoom, itu kita bakal semakin gini. Semakin dia nge-wide, dia bakal semakin distorsi. Makanya kalau pakai 16 mm, pasti mukanya tuh kayak lonjong, kayak lonjong, kayak gitulah. Makanya kalau misalnya teman-teman pernah belajar fotografi, kalau fotografi portrait atau foto orang itu biasanya pakai lensa 50 mm, 70 mm, 80 mm. Nggak mungkin kalian foto orang atau foto studio terus kameranya pakai 16 mm, itu nggak mungkin. Biasanya itu untuk landscape, untuk ngeliatin untuk Milky Way, itu bisa pakai lensa yang wide. Gitu. Terus biasanya kalau lensa fix dia bukaannya lebih kecil, bisa lebih blur, intinya seperti itu. Nanti mungkin kalau misalnya exposure triangle kita bakal bahas di production. Terus kemudian tadi kamera, lensa, ada stabilizer atau alat untuk ngestabilin kamera. Bisa pakai tripod. Tripod itu yang ini tahu lah ya. Ini tripod. Bisa pakai elektronik gimbal. Nggak masuk di sini. Nah, elektronik gimbal yang kayak gini, Zion, aku ada Zion keren kalau nggak salah. Glide cam, shoulder rig, atau kalau yang udah pro banget, dolly yang pakai
yang pakai apa namanya pakai rel kayak gitu. Itu intinya untuk ngestabilin kamera. Karena usahakan ketika kita bikin video atau bikin film, ya usahakan jangan sampai geter-geter. Kecuali emang geter-geternya itu adalah disengaja atau emang bagian dari cerita. Tapi kalau enggak, usahain jangan sampai geter-geter. Minimal pakai tripod. Gitu. Terus lighting, karena tadi gampangnya video itu adalah proses kamera itu menangkap cahaya, maka cahaya sangat penting gitu kan. Maka ada misalnya kalau yang sering dipakai LED, misalnya kayak gini, ini LED. Kalau di Rekla kita ada ini. Kalau aku pribadi punya yang ini. Kalau yang udah budget gede, dia pakai HMI biasanya, ARRI. Itu yang teman-teman syuting malam tapi bikin seakan-akan itu pagi. Itu biasanya pakai lighting ini. Nah, lighting ini itu biasanya butuh sesuatu yang untuk biasanya kadang terlalu hard light-nya atau terlalu keras. Makanya butuh diffuser atau untuk nge-diffuse light-nya. Contohnya kita bisa pakai softbox, bisa pakai reflektor. Kalau teman-teman pernah aktif di P3RI, kalau lightingnya BPP itu biasanya pakai umbrella yang kayak payung buat mantulin. Jadi biar nggak langsung biar nggak langsung nyinar langsung ke orang, itu pasti bakal langsung matanya langsung sakit. Kayak aku misalnya ini, nah aku ini tuh pakai SL60W terus kasih softbox. Jadi ketika langsung dia nggak terlalu keras. Kalau misalnya langsung tuh bakal kayak yang langsung gitu-gitulah yang terlalu terang. Light-nya terlalu hard. Seperti itu. Itu untuk lighting-nya. Ini untuk FYI aja kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik di dunia. Terus audio, shotgun, ada shotgun mic itu yang bisa langsung ditempel ke kayak gini, itu shotgun mic. Biasanya langsung di atas kameranya. Terus kemudian ada boom. Kalau boom itu yang biasanya buat film pendek, buat orang megang gini. Lavalier tuh mic. Misalnya kayak kita mau wawancara itu bisa pakai lavalier. Atau kalau misalnya kita mau ngerekam suaranya secara eksternal nggak dari kamera, kita pakai external mic. Kayak gitu. Nah, yang sering kali dilupakan sama orang itu bikin audio yang bagus gitu kan. Jadi kalau ada orang yang bilang itu audio sama visual dalam sebuah video itu penting mana? Kalau aku pribadi penting audio. Karena orang bakal lebih bisa mengkompromikan visual yang jelek daripada audio yang jelek. Misalnya kita lihat video nih. Videonya gambarnya burik tapi audionya bagus. Kita bakal lebih enjoy daripada gambarnya bagus tapi suaranya itu udah langsung skip lah biasanya. Aku pernah waktu itu bikin film pendekan buat Gamais, buat lomba gitu. Aku waktu itu sama ya pakai namaku dipakai buat daftarin sama Gamais waktu itu. Dan itu aku nggak mikir sama audio kayak ntar bisa lah di akhir di editnya gitu kan. Udah menurutku udah bagus secara visual, udah cakep. Ketika kita nyoba masukin audio sendiri, udah kayak ya Allah, kayak sangat jijik untuk mendengar suaraku sendiri sama suara aktor-aktornya. Karena emang kita nggak mempersiapkan sama sekali buat audio. Jadi ketika kita masangin audionya itu udah kayak aneh banget, kayak dia lagi lari tiba-tiba, halo kamu gimana, kayak astagfirullah. Ya itu intinya jangan sampai melupakan audio dalam sebuah video. Makanya kenapa audio visual kan, bukan visual audio, karena audio lebih penting. Percayalah. Dan yang akhirnya semua itu cuma alat. Dalam artian teman-teman jangan sampai bikin video harus pakai kamera bagus ya. Iya sih, enggak sih. Maksudnya ya kalau bisa pakai kamera bagus ya pakai kamera bagus. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena pada akhirnya itu cuma alat buat nunjukin kreativitas kalian. Karena ya aku pernah waktu itu aku punya pakai Sony juga, Sony yang agak bagus. Dipinjam sama orang, dipakai buat rekaman apa gitu aku lupa. Pas aku lihat hasilnya, ya Allah, itu udah kayak nyesel gue minjemin lu, kayak intinya seperti itulah. Dalam artian mau kamera sebagus apapun kalau yang megangnya nggak bisa ya sama aja gitu loh. Mau HP jelek segimana pun tapi kalau yang megang pinter pasti bakal bisa buat nyampein apa pesannya mau disampaikan kayak gitu. Jadi alat ya cuma wasilah aja. Kalau teman-teman punya kesanggupan buat beli yang bagus ya nggak masalah, tapi kalau nggak punya yang penting itu kreativitas, yang penting ceritanya kayak gitu. Kalau kalian mau jadi good actor, director atau apapun, yang pertama kalian harus ngelihat kehidupan karena ya dia sesuatu yang relate sama kehidupan kita.
Terus kemudian lihatlah film dan terakhir bacalah buku. Ini dari Ziaul Haq. Nggak tahu ini siapa, lupa gue. Dan yang terakhir, praproduksi adalah hal yang paling krusial karena menyangkut konsep dan persiapan eksekusi. Semakin baik persiapan, maka semakin mempermudah eksekusi. Jadi aku mungkin cerita aku dulu waktu itu bikin video buff. Waktu itu aku benar-benar kayak nyoba bikin skrip yang benar-benar rapi, benar-benar teratur, dan hasilnya adalah aku bisa syuting cuma dari pagi sampai menjelang duhur. Itu selesai satu video. Kadang kalau kita nggak tertata atau nggak punya planning, itu biasanya kita datang udah mau syuting kayak, oh habis ini ngambil apa ya? Kayaknya bagus ini deh. Kayaknya ngambilnya bagusnya dari sini deh. Akhirnya waktunya habis cuma buat sesuatu yang harusnya bisa kita sepakati di awal. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Itu yang untuk pre-production dasar. Gitu sih, Van. Udah paham gak ya? Mantap. Gitu. Dan udah sangat ini ya. Mungkin langsung aja lah ya ke tanya jawab. Jadi sebenarnya pertanyaannya tuh tadi udah dikasih sama Fajar. Oh iya. Itu di Slido ini udah ada beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama, ya di share screen aja biar kelihatan. Jar bisa diizinin nggak? Aku stop share ya. Nah, Jar bisa diizinin nggak Jar? Share screen. Bisa. Kamu share screen aja. Bisa nggak yang? Nah. Oke. Bagaimana trik membuat film jarak jauh? Karena kita akan menyatukan 7 pengambilan video dengan cerita yang berbeda, akan disatukan ke dalam satu film. Nah, tadi pendekatannya menurutku gini sih. Jadi kayak tadi kan aku udah bilang tentang premis ya. Jadi kayak gimana caranya ada masalah, ada sesuatu pengen menyelesaikan masalah, ada hambatannya kan. Sebenarnya kan kayak kalau teman-teman mungkin proyekan misalnya, itu kan jatuhnya sebenarnya kan dokumenter ya. Jadi misalnya nih, oh proyekku itu aku ngelihat ada permasalahan gap antara informasi yang sampai apa yang pemerintah berikan sama apa yang masyarakat temukan misalnya, apa yang masyarakat dapati. Itu sekalian aku pengen nyoba penjembatani itu, aku pengen bikin sosialisasi setiap ada pemerintah ngasih apa, kita bisa ngitung seberapa besar informasi yang tersampaikan ke masyarakat misalnya. Nah, itu kan masalah, ada solusinya, ada hambatannya. Nah, itu dibikin sebuah premis. Jadi teman-teman bayangkan itu sebuah cerita yang bakal teman-teman jahit jadi satu. Kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin itu bakal maksudnya ke teknis ya. Bakal lebih teknis. Aku juga belum belajar banyak tentang macam kayak gimana proyek yang teman-teman kerjakan, tapi intinya semuanya pasti bisa. Yang penting teman-teman harus paham gimana pengaturannya. Misalnya coba contoh kalau teman-teman lihat video dokumenter biasanya Anatman Pictures itu biasanya bikin video dokumenter bagus. Atau misalnya yang apa ya, aku lupa namanya. Dandi Laksono itu bagus-bagus video dokumenternya yang kayak bahas tentang Papua, bahas tentang Freeport. Itu dia gimana caranya apa-apa yang sudah ada dia bikin jadi sebuah cerita. Jadi intinya adalah kalau dokumenter kan sebenarnya kan kayak udah ada nih proyeknya, udah ada ceritanya, tinggal kita ngerangkai ngejahit satu-satu. Jadi misalnya permasalahannya mungkin jadi satu bagian atau jadi apa, itu nanti mungkin maksudnya ke teknis kayak gitu. Terus kalau masalah jarak jauh sebenarnya mungkin teman-teman bisa lihat misalnya kemarin Rekla bikin video oprek promosi ya. Saya bikin video oprek ya agak jarak jauh misalnya, atau mungkin proyek Ramadan kemarin jarak jauh. Atau misalnya kalau teman-teman lihat video klipnya Noah yang dibikin Upi Guava, itu dia jarak jauh. Jadi intinya gini sih, pada akhirnya kita bakal terus bermain sama batas. Kalau misalnya kita bikin video Instagram, maka maksimal semenit. Ya batas itu semenit. Itu gimana kita memanfaatkan semenit itu untuk menyampaikan pesan kita gitu kan. Justru batas-batas inilah yang bakal bikin kita semakin kreatif. Jadi kalau teman-teman definisikan kreatif itu sebenarnya bermain pada batas gitu kan. Ketika teman-teman dibatasi oleh proyek yang teman-teman jalani, dibatasin sama jarak, ya itu justru momen teman-teman buat belajar kreatif. Gimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kayak gitu sih. Untuk apa ya, trik dan sebagainya. Terkait untuk itu yang paling penting buat komunikasi, jangan sampai putus.
kalau bisa ada direkturnya. Jadi ada satu orang yang membawahi, misalnya ada PJ per project untuk bagian videonya. Terus kemudian ada direktur utamanya yang bakal ngejahit 7 juta ini kan mau disatuinnya kayak gimana? Apakah bentuknya satu-satu atau kayak menurut atau kayak gimana? Nah, itu yang bakal dibahas di konsep ceritanya. Oke, lanjut. Gimana trik buat film yang bagus dengan kualitas footage yang beragam? Ada yang dari HP, DSLR, dan lain-lain. Apa ada tips-tips tertentu biar filmnya bagus dan terlihat kualitas footage-nya sama? Jawabannya adalah tidak mungkin. Bahkan beda merek pun beda color science. Jadi teman-teman kalau pernah nyoba nyambungin footage-nya Sony sama footage-nya Canon itu udah kayak stres sendiri kan. Karena color science tiap kamera, tiap HP itu beda-beda gitu. Jadi pasti bakal nggak bisa, cuman mungkin bisa dimirip-miripin dikit, itu bisa. Tapi kalau untuk nyamain banget, hampir hil yang mustahil. Kayak gitu sih. Kalau tips triknya ya pasti kalau di color grading ya, di color correction dibenerin dulu, disamain dulu, habis itu diwarnain. Mungkin bakal tetap kerasa bedanya, tapi harusnya bisa lebih banyak disamarkan. Lanjut. Bagaimana bila tidak pakai storyboard, tapi diganti pakai skrip naskah? Itu dua hal yang berbeda sih. Jadi skrip, habis itu baru storyboard. Kalau teman-teman nggak ada storyboard, bisa pakai yang tadi aku kasih, yang ada storyboard yang pakai foto. Jadi teman-teman nyari misalnya kayak, aku bayangin ada 2 orang yang lagi jalan, cari misalnya foto 2 orang sedang berjalan atau 2 men walking. Ya udah, kalian screenshot kira-kira kayak gini. Jadi biar kebayang. Tapi sebenarnya nggak masalah kalau teman-teman cuma pakai skrip doang. Terus sebenarnya production itu untuk membantu. Semakin siap production-nya bakal semakin mudah syutingnya. Lanjut. Cara biar nge-shoot lewat HP tapi hasil lumayan mendekati kamera. Stabilize menggunakan HP, contohnya gimana ya triknya? Ya. Gimana caranya agar kualitas video HP mendekati kamera? Adalah HP-nya bagus. Waduh. Enggak lah. Aduh. Bercanda. Ya kalau kalau untuk mendekati kamera menurutku agak susah karena emang dari segi sensor, dari segi mau pakai kamera yang bagus pun pasti hasilnya bakal beda sama kalau pakai kamera gitu. Jadi saranku ya nggak ada saran sih. Ya, intinya kalau misalnya mau pakai HP ya siap-siap buat pasti bakal beda hasilnya. Tapi mungkin cara biar stabilnya gimana? Aku pernah belajar dikit tapi sebenarnya aku belum pernah bikin video pakai HP. Intinya adalah pegang dua. Jadi jangan sampai kalian kayak nge-vlog gitu. Itu pasti geter-geter. Pastikan 2, ketika kalian nge-shoot kalian tahan nafas, jadi perut kalian nggak gerak, jadi lebih stabil, itu bakal lebih stabil. Terus usahakan, ini mungkin masuk ke production sih, jadi kayak usahakan jangan sampai kurangin gerakan. Misalnya kalian mau gaya-gaya gerakan gini kan, itu biasanya gerak, apalagi kalau HP kalian ringan, tangan kalian tremor, itu udah wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Jadi usahain, misalkan ngasih dari sini sekali, dari sini sekali, itu bakal lebih stabil. Kayak gitu. Lanjut. Ini semoga menjawab ya, kalau nggak menjawab, ini aja cerita. Wah, ini anonimus. Saya tidak tahu siapa dia. Nah, film dokumenter baiknya yang voice over 1 orang aja, apa tiap orang beda VO? Ceritanya film ini menceritakan 7 pemuda. Soalnya ini kan buat film jarak jauh, jadi kualitas beda-beda. Menurutku tergantung penceritaannya mau kayak gimana. Misalnya mau voice tiap orang itu, misalnya tiap orang adalah tiap ketua dari tim, dia mau ngejelasin konsep 7 proyekan itu. Ya itu menurutku mungkin satu-satu. Tapi kalau misalnya mau dijahit jadi satu cerita panjang, mungkin bisa pakai 1 orang aja. Itu sih kalau aku. Cuman mungkin kita bakal lebih banyak ngobrol di sesi lainnya. Ininya seperti itu sih. Karena mungkin aku juga belum tahu kan konsepnya bakal seperti apa. Ini kan mungkin lebih ke teknis. Seperti apa film anti-mainstream yang dipahami kalangan filmmaker saat ini? Ya kalau banyak dipahami sama orang banyak, jadinya kan mainstream, jadi nggak anti-mainstream. Iya sih. Sebenarnya nggak harus anti-mainstream sih. Sebenarnya lebih ke perspektif, ngambil perspektif yang baru. Nggak ada salahnya kita ikut yang mainstream sebenarnya. Jadi kalau seperti apa film anti mainstream, sebenarnya kalau gini sih, kalau teman-teman tahu film itu ada film biasa, ada film festival.
nggak semua film biasa itu masuk festival, nggak semua film festival masuk film biasa. Kalau teman-teman tahu film Marlina dan Pembunuh dalam 4 Babak, atau misalnya pernah dengar film Whiplash, atau pernah dengar film, banyak film-film festival yang dia nggak masuk film komersial, karena sebenarnya dia nggak laku kalau di banyak orang. Tapi ketika orang-orang sineas, orang-orang yang paham film itu biasanya lebih suka sama film-film yang modelnya kayak film festival. Jadi biasanya film-film anti mainstream itu film-film festival biasanya yang aneh-aneh, yang absurd-absurd itu biasanya di film festival kayak gitu. Apakah di masa pandemi ini Mas Iqbal pernah atau kenalannya melakukan filming jarak jauh yang koordinasinya secara online? Bagaimanakah tips and triknya? Oke. Kalau filmingnya, kalau proses produksinya online, aku belum. Jadi aku pernahnya itu semuanya offline, semuanya online dalam bentuk persiapan syuting, pre-production, script. Tapi ketika filmmaking karena emang harus kecil ayam ya offline. Nah, mungkin kalau misalnya online, mungkin nanti ini aja Irfan mungkin bisa sharing. Kemarin Rekla sempat bikin proyek online kan? Iya, Bang. Irfan bisa sharing biar aku tidak capek. Oh ya, jadi waktu kemarin tuh mungkin awalnya pas Ramadan kali ya. Waktu pas Ramadan tuh di P3RI Rekla bikin konten beberapa video gitu, 4 video itu tuh dibagi jadi kelompok-kelompok. Itu produksinya jarak jauh sih. Jadi ya kembali lagi ke ini sih, pre-production-nya. Jadi kita ngerencanain ceritanya, terus mungkin shortlist-nya gimananya, itu apa ya, mungkin metode penyampaiannya kita nyari yang kira-kira bisa untuk dikerjain secara online gitu. Misalnya kalau kelompok aku tuh konsepnya adalah menggunakan klip-klip video-video sehari-hari gitu. Jadi kayak video pakai handphone video sehari-hari, terus digabung-gabungin, dijadiin, terus kita bikin kayak narasinya dulu, terus dari itu bikin narasinya dulu, terus dari itu baru disesuaiin gitu sama kira-kira kita butuh video-video apa aja gitu yang diperluin. Video masak waktu pas buka gitu, video apa gitu. Terus juga ada mungkin yang konsepnya adalah kemarin tuh ada yang tipe-tipe gitu. Kalau kelompok lain tipe-tipe itu jadi kayak ya masing-masing orang ya satu tipe gitu ya. Tipe waktu kemarin tuh tipe bukan lebaran. Tipe ada yang kayak salaman corona gitu lah. Nah, terus yang kedua adalah waktu pas Idul Adha itu Rekla bantu bikin teaser buff ya, yang kemarin itu produksinya sih sebenarnya offline ya, maksudnya bareng-bareng gitu secara tim gitu. Cuman mungkin yang online-nya adalah pembagian ininya lah gitu. Maksudnya yang bikin skrip sama storyboard-nya ya berarti orang-orang yang lain gitu. Terus yang dekat-dekat produksi produksi offline gitu. Terus kalau contohnya lagi video oprek Rekla yang baru di post ya, silakan dicek di IG Rekla gitu. Itu awalnya dari shortlist dan storyboard sih. Maksudnya skrip dan skripnya gitu. Jadi di si shortlistnya gitu, si storyboardnya disamain biar itu kan konsepnya adalah kayak ngasih barang gitu kan. Jadi dari si director si videonya, dia ngasih aturan kan kalau di kamera tuh biasanya ada kotak-kotak gitu ya. Tahu nggak? Kayak kotak apa sih? Yang kotak ada 9 gitu kan, ada garis-garis. Apa? Ya itu. Nah, jadi itunya tuh disamain gitu. Jadi misalnya si bendanya kalau bisa ada di kotak ada di garis keberapa supaya pas ngasih tuh nggak nyambung gitu ya, continuous gitu. Ya itu mungkin trik-trik sederhananya kayak gitu sih. Nah, ini coba orang share yang ini Van, reklamasa kreatif. Mana out of screen.
off screen. Oh iya. Nah, Boleh. aku jadi inget kan, jadi sebenarnya kemarin tuh aku sama Kiro Atif itu kita bikin video kolaboratif buat video Ramadan. Nah, tapi sistemnya itu submisi. Jadi kita kayak ngebuka challenge selama sebulan, orang-orang suruh ngerekam video apapun, terus kemudian kita bikinkan videonya. Nah, jadi cara konsepnya itu kita konsepin dulu nih, kira-kira referensinya apa nih? Karena kita video submisi, kita cari tuh. Kira-kira video bentuknya submisi kayak gimana? Oh, ada video Hindia evaluasi, ada Hindia lagi, ada videonya Samsung, ada videonya Kunto Aji, Rehat, ada Odesha, Late Night, Bring, kayak gimana? Kira-kira framingnya seperti ini. Oh, ada cerita-cerita. Karena kita bikinnya vertical video, gitu kan. Oh, musiknya kira-kira pakai apa? Kita bikin playlistnya. Kita detailin dulu nih. Oh, kita pakai vertical video, durasinya berapa, bentuknya apa, kompilasi sama narasi. Terus kita bikin strukturnya. Oh, dimulainya dengan pensuasanaan pemberitaan corona. Habis itu di-twist. Sesuatu yang seperti biasa itu bukannya berarti nggak spesial. Kemudian ditekankan bahwa kemuliaan Ramadan nggak akan berkurang, sedikit pun hanya karena pandemi, karena dibatasi hanya jarak fisikal dan sosial. Sedang Ramadan adalah soal spiritual. Jadi kita masukin tuh kolase-kolase video, kita urutin, oh dari bangun tidur, taraweh, masak sahur, dan sebagainya. Kita arahin si video-video submisi itu buat kita atur apa dulu yang keluar, gitu. Kita bikin fase-fase dan sebagainya. Jadi Mas, kayak ini screen-nya buram nggak? aku nggak sih, di sana buram dah. Buram. Oh iya. Itu ini berarti apa rahasia. Di zoom kali mungkin. Hah? Coba di zoom. Masih ngeblur. Nah, udah. Nah, intinya kita bikin reference apa sih yang kira-kira mirip-mirip sama kita. Kira-kira musiknya mau pakai apa, konsepnya kayak gimana, kita bikin strukturnya, baru nanti masukin submisi itu kita atur. Oh, kayaknya video ini masukin di awal, oh video ini masukin di tengah, di akhir. Jadi intinya harus ada persiapannya, terus kemudian bikin timeline-nya, kemudian misalnya ini kemudian bikin teaser dan sebagainya. Gitu sih sebenarnya secara ininya. Terus tadi pertanyaannya apa lagi, Van? Share lagi itu ya pertanyaannya. Di Rekla ada gear apa aja dan apakah boleh pinjam apa enggak, itu silahkan dihubungi Irfannya. Saya sudah tidak Ya, silakan. atau mau nyewa ke saya juga bisa, tapi kalau nyewa di saya lebih mahal. Terus ini pertanyaan terakhir ya, hal apa saja yang nggak perlu tertulis di skrip? Kadang karena merasa semua hal perlu ditulis di skrip, justru alur ceritanya malah jadi nggak solid. Biasanya kalau di skrip itu satu, jangan sampai benar-benar terlalu detail terkait latar. Misalnya kayak kita benar-benar kayak jelasin di sebuah rumah tua yang kayunya warna putih, yang temboknya warna hijau, yang gagang pintunya berukir besi, ada gambar onyxnya misalnya. Itu nggak perlu. Karena itu nanti bagiannya art director untuk nge-breakdown dari skrip itu kira-kira nuansanya mau dibawa kemana, itu tugasnya art direction. Tapi ketika bahasnya ke skrip, tunjukannya secara garis besar, oh rumahnya besar gitu misalnya, terus kemudian dia masuk kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu detail banget, ekspresif, banyakan ekspresifnya sih sebenarnya, kayak oh dia sedang sedih yang sampai menggugu misalnya, itu disampaikan kayak gitu sih. Itu untuk sebenarnya pribadi aku sebenarnya nggak benar-benar pintar bikin skrip, cuman kayak beberapa kali kalau bikin video rata-rata pasti bikin skrip gitu sih. Gitu. Sepertinya sudah habis pertanyaannya, Evan ya? Ya, habis. Mantap. Ini apakah pada terlalu paham atau terlalu nggak paham? Mungkin ada yang mau bertanya lagi tanpa anonimus gitu ya. Mungkin ada yang mau on mic biar saya tidak berdua sama Irfan saja, sama Fajar. Ada lagi teman-teman? Sepertinya cukup. Mas, ini kan kita kira-kira kan mau tayangnya kan November tanggal 14-15. Nah, kira-kira ngebaginya tuh enaknya gimana ya? Misalnya pre-production, production, sama post-production.
dari segi ngebuatnya enaknya bagusnya berapa lama sih? Atau misalnya peminaan produksinya kira-kira bagusnya berapa lama sih? Jadi sebenarnya gini sih, Jar. Sebenarnya bakal lebih gampang kalau kita dari belakang. Jadi misalnya kayak, dari tanggal 14 misalnya. Oh, kita kira-kira post production ngedit itu misalnya 3 minggu atau berapa minggu misalnya. Jadi kita tarik, oh berarti production maksimal tanggal berapa, kemudian berapa. Kayak gitu sih. Sebenarnya tergantung sama konsep cerita kalian, tingkat kesulitannya, apakah bisa syuting sehari atau harus syutingnya berhari-hari karena banyak hal yang harus diambil misalnya. Itu kan bakal tergantung sama konsep cerita, bakal tergantung sama project yang kalian kerjakan kan. Gitu sih sebenarnya. Kalau untuk terkait timeline. Tapi biasanya simpelnya ya deadline bikin konsep, fixin lagi, pastikan kita punya satu orang yang mimpin, kemudian kita bikin skripnya, kalau bisa bikin storyboard kita bikin storyboardnya. Habis itu baru deh kita delegasi misalnya, oh di project pertama itu kita butuh scene apa aja, kita butuh orang ngomong apa aja, audionya apa aja. Oh di project kedua kita butuh scene apa aja, kita butuh orangnya apa aja, aktornya ngapain aja. Nah itu dipersiapkan gitu sih. Gitu sih sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kayak waktu-waktu gitu ya tergantung sama deadline. Misalnya deadline 14 November ya udah tarik mundur aja. Misalnya projectnya belum mulai nih. Projectnya udah mulai belum sih? Udah. Misalnya kan target misalnya berarti kalau misalnya proyeknya selesai akhir Oktober, berarti kan habis Oktober udah nggak bisa syuting lagi kan buat proyeknya karena udah selesai. Misalnya berarti production maksimal akhir Oktober kayak gitu sih sebenarnya. Karena sebenarnya kan kalian kan dokumenter kan sebenarnya kan jatuhnya kan sebenarnya dokumenter. Jadi sebenarnya nggak harus banget nggak harus banget buat saklek kayak sehari syuting, ya lebih ke bikin checklist biasanya kalau dokumenter itu. Teman-teman bikin skrip terus kayak kira-kira berarti kita butuh scene apa aja di proyek pertama, kita butuh scene apa aja di proyek kedua, kayak gitu sih. Secara garis besar. Oke, berarti mungkin bisanya didiskusikan di belakang ya terkait progresnya juga sama rencana-rencana teman-teman perfilman. Nah, ada lagi nggak nih yang mau bertanya teman-teman? Kuhitung ya. Sampai. Saya. Oke, ada yang mau bertanya. Silakan Teh Umi. Punten baru gabung lagi tadi habis ngajar. Jadi kurang tahu tadi udah ditanyain apa belum? Apa ya? Monggo. Iya, monggo. Oke. Kang mau tanya untuk ada tidak contoh skrip yang untuk film dokumenter yang bisa dipelajari? Misalnya dari Reklamasa mungkin mau ngasih contohnya gini nih, nanti filenya gitu, biar untuk untuk dipelajari gitu. Oke. Ada nggak, Van? Kalau contoh skrip dokumenter, bentar. Wait. Aku coba. Ini kayaknya. Yang tadi tuh website gak sih, Mas? Ada yang Mas contohin itu? Kalau nggak salah itu contoh skripnya bukan dokumenter tapi yang apa sih yang Maneh pernah ada di internet sih. Aku punya banyak sih. Kalau misalnya butuh skrip-skrip yang tapi film sih belum. Nanti coba aku cari yang dokumenter. Tapi ini aku kemarin sempat bikin ya sebenarnya ini semi dokumenter jatuhnya. Kita bikin rebranding buat Bostani. Ya sebenarnya sama aja. Jadi kita ke Pasar Ciroyom, eksternal D, waktu menunjukkan pukul 4, terlihat Pasar Ciroyom dan keramaian sunyian, lalu terlihat sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, sapi yang dicincang, terlihatlah seorang nenek penjual bahan makanan. Dia ngomong. Nah, cuman biasanya kalau di semi dokumenter, waktu dokumenter itu kita nggak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi. Misalnya kayak, kita nggak dapat nenek penjual, jadinya bapak penjual ya nggak ada masalah. Atau misalnya ini kan ketika kita bikin dokumenter tuh expected-nya kan kayak expected-nya tuh kita pengennya bilang pas Covid kemarin tuh benar-benar itu kok pasar sepi, kalau ramai juga khawatir serba salah, penjualan turun drastis. Tapi mungkin dia cuma bilangnya kayak pokoknya sepi lah kayak gitu. Jadi kan beda kan antara yang skrip sama yang asli. Tapi karena semi dokumenter nggak ada masalah gitu loh. Karena pada akhirnya si dokumenter ini cuman istilahnya jadi panduan, skrip itu buat panduan biar alurnya tetap
di jalan yang sama, tapi ketika detail-detailnya itu beda, itu nggak ada masalah karena tadi dokumenter kan, kita nggak ngeset sebuah skripnya itu, gitu sih. Ini mungkin terus mungkin kalau kita kemarin bikin semacam brainstorming, bentar. Nah, ini kemarin kita bikin yang tadi kan apa namanya? Kita bikin alurnya nih. Oh, outputnya apa dulu nih? Misalnya teman-teman mau bikin outputnya di video YouTube maksimal 10 menit. Ya pasti kan bakal beda kalau teman-teman bikin video Instagram 1 menit, masukin 7 project kan pasti bakal beda kan. Apa namanya eksekusinya. Oh, alurnya mau kayak gimana? Misalnya kita mau jelasin latar belakang adanya project ini, misalnya kayak oh ternyata Rumah Amal pingin bla 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 bla. Akhirnya kita berinisiatif 7 pemuda, 7 daerah, 7 project, whatever itu misalnya. Kita mau kasih latar belakang dulu. Terus kemudian misalnya kayak masalah-masalah yang mau dihadapi, project pertama bahas apa, project kedua bahas apa. Itu dibikin alurnya. Terus misalnya kayak tujuannya buat apa? Apakah cuma sekedar menyampaikan project yang ngapain atau sebenarnya mau ada value-value yang dimasukkan ke situ? Audiensnya siapa? Apakah kalau semi dokumenter, kalau dokumenter pasti sebisa mungkin dibuat seril mungkin. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Brainstorming, storyboard, PPM, shooting, edit, delivery, revisi, delivery, final. Gitu sih secara garis besar. Gitu. Kejawab nggak Siti Umi? Mungkin nanti yang itu aku share. Tapi kalau yang mungkin coba sambil aku cari skrip-skrip dokumenter yang beneran sih kayak yang beneran. Oke, Kang. Ini videonya nggak sih, Mas? Apa? Ya, betul. Nah, waktu itu followersnya Bos Tani masih berapa ya? Sekarang kan udah 1.000 followernya. Dulu followers masih berapa? Nggak tahu, gue lupa. Ya, mungkin ini ya bisa jadiin contoh juga ya. Kalau ini kan Mas Iqbal sendiri yang buat juga ya? Nggak sendiri sih, Bert. Oh iya, nggak sendiri sih. Jadi sebenarnya bisa ditonton juga ini videonya. Ini lumayan sampai 6.000 viewers gitu kan, banyak kan. Terus misalnya nanya gimana sih cara buat ini ketika di filmnya, mungkin bisa kali ya Mas ya nanti. Bisa. Misalnya kan kita potong scene di sini misalnya. Oh ini gimana cara buat yang ini gitu. Atau kenapa sih bisa kepikiran kayak gini? Jadi nanti di belakang bisa nanya lagi nggak ke Mas Iqbal atau ke Irfan gitu? Bisa. Dia saya maksudnya ke production kan sebenarnya. Iya, masuknya ke produksi. Aku kepikirannya gitu sih, biar bisa nanyanya sekalian ngeliat contoh, sekalian ngeliat orang yang ngebuatnya langsung. Bisa. Terjawab teh. Semoga sudah terjawab ya. Nih, ini kayaknya sebenarnya kalau aku lihat contoh dokumenter skrip itu biasanya dia agak beda sama skrip biasa. Jadi biasanya di kirinya itu ada video, di kanan ada audio, mau masukinnya apa. Ya, coba aku share ya. Nah, jadi misalnya videonya mau ngeliatin apa, audionya masuknya apa, lagunya apa. Karena kadang kan kalau misalnya teman-teman pernah belajar cutting di video kan ada J-cut, ada L-cut. Misalnya videonya udah hilang tapi suaranya masih ada. Videonya belum mulai tapi suaranya udah ada. Jadi misalnya kayak sebenarnya aku ada project dokumenter yang lagi aku kerjain. Cuman belum rilis. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya udah jadi maksudnya masih draft pisan. Jadi kayak belum final. Nanti mungkin kalau misalnya udah agak bagus aku coba sharing ke teman-teman. Intinya seperti itu kayak masukin apa yang udah ada, wawancara itu banyak dokumenter di situ. Gitu sih sebenarnya. Mantap Mas Iqbal, terima kasih Mas. Dari Ivan ada tambahan nggak mungkin Ivan? Kalau dari aku paling itu pengennya sih ya kalau yang tadi Fajar kan itu intinya konsultasi yang apa ya istilahnya mungkin baru kepikirannya
saat nanti gitu pas bikin tiba-tiba kepikiran pertanyaan ini langsung tanya itu mungkin kalau aku pikirannya bentuknya adalah ya ntar ada misalnya grup gitu. Jadi kan kalau dibagi sekutu utara sekutu selatan gitu ya katanya. Ya misalnya ada yang sekutu utara nanya terus ada apa kita masuk grup sana gitu. Terus nanyanya di grup gitu mungkin kayak gitu. Kalau aku pikirannya Berarti kayak mentor gitulah, kayak mentor gitu. Oke. Berarti Sabi nih teman-teman yang sektor perfilmannya di-invite Irfan sama Eri ya? Iya nggak sih? Iya ini apa ya? Masih belum fix dan masih mencari lah. Oke. Sampai saat ini sudah ada Irfan dan Eri, ketua reklamasa dan asistennya. Itu aja, Van? Udah? Udah. Ini mohon maaf jadi lebih waktunya nih, Mas. Tapi semoga bermanfaat ya dan menambah keberkahan teman-teman semua. Dari Mas Iqbal ada closing statement? Ya paling terakhir sih. Tadi yang aku bilang kalau sebenarnya film itu medium ya. Video itu media untuk kita menyampaikan sebuah pesan. Maka yang paling penting adalah siapa yang menyampaikan pesan dan bagaimana pesannya disampaikan. Maka teman-teman yang istilahnya secara default nih kalau kita bahas pesannya kan kita bahas tentang Islam, tentang agama, itu yang udah fix benernya, udah fix bagusnya. Tinggal permasalahannya adalah gimana cara kita menyampaikannya dengan baik dan benar sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Itu sebenarnya tujuan utama kenapa kita bikin video atau bikin film. Intinya adalah untuk semakin banyak orang bisa memahami apapun yang kita sampaikan dengan cara yang lebih enak dan lebih indah untuk diperlihatkan. Seperti itu sih. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Mas Iqbal. Jadi tadi yang penting pesannya ya, yang disampaikan seperti apa. Itu aja. Mungkin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga yang telah disampaikan ini bermanfaat dan jangan lupa konsultasi lagi gimana bisa ke Irfan sama ke Eri. Jangan lupa dibuat grupnya dan apa ini? Itu portofolio. Kalau melihat portofolio mungkin kayak misalnya itu kan video yang pernah aku bikin kayak misalnya kayak teman-teman mungkin nanti di tengah-tengah pertemuan besok misalnya kayak Kang kalau yang ini kira-kira gimana cara ngambilnya, gimana cara ininya, mungkin nanti bisa sharing gitu. Oke. Makasih Mas Iqbal sekali lagi atas informasi-informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk mengudara dengan karya gitu ya. Ada tagline-nya gitu Mas, mengudara dengan karya ini. Gitu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup rapat pada malam hari ini dengan istighfar kali. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di BCA Part 2. Terima kasih. Irfan? Keren banget Mas Iqbal. Terus ada Irfan ya, Irfan? Hilang. Ada Irfan nih, masih ada dia. Irfan. Hai. Lah Van, udah beda tempat, Van. Iya, ini udah pindah. Oh iya. Oke. Yuk, makasih teman-teman. Wah. Wih, apa tuh? Gue lagi bakar Ini bakaran. masih ambil. Oke.